Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai perintah Linux System Admin dan security-nya. Nah, walaupun bab ini sebenarnya masih menggunakan perintah dasar Linux, namun penggunaan perintah ini perlu pemahaman mendalam tentang konsep dibuatnya pengaturan hak akses user dan file yang dibuat sangat ketat. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana memahami hak akses file di Linux. Saat kita belajar perintah Linux, pastikan kita akan menjumpai kasus di mana suatu file tidak bisa kita buka, bahkan tidak bisa kita lihat dengan user biasa atau bukan root. Disinilah pentingnya kita memahami hak akses atau file permission di Linux. Nah, apa itu hak akses file di Linux? Linux menerapkan hak akses file yang sangat ketat. Setiap file akan diberi label atau file atribut yang menjabarkan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut. Hanya user dan grup tertentu yang bisa membaca, memodifikasi, mengeksekusi file tersebut, atau sering disebut dengan file permission. Tujuan diberlakunya set file permission pada Linux adalah untuk alasan keamanan yang tujuan utamanya adalah membatasi akses user terhadap suatu file. Cara ini sangat efektif untuk memproteksi file sistem dari modifikasi user yang tidak bertanggung jawab. Pada sistem Linux, semua file memiliki owner. Ini adalah cara untuk menentukan hak akses untuk file tersebut. Hak akses pemilik, grup, dan user lain terhadap file tersebut ditentukan oleh file permission atau file atribut yang menempel di file tersebut. Nah, setiap file di Linux punya owner yang punya hak akses penuh terhadap file tersebut, baik baca, tulis, maupun eksekusi secara default. Owner sebuah file adalah user yang membuat file tersebut. Tapi administrator atau root dapat mengubah ownership sebuah file dengan perintah chown dan bisa menentukan hak akses untuk user dan grup terhadap file tersebut dengan perintah chmod. Hak akses suatu file didefinisikan dalam suatu atribut yang sering disebut file permission. Nah, file permission ini terdiri dari 3 kelompok user, yaitu owner untuk menjelaskan permission atau hak akses untuk pemilik file tersebut, lalu grup untuk menentukan permission untuk sekelompok user yang masuk dalam grup tersebut. Jadi semua user yang masuk ke grup tersebut akan mempunyai hak akses file yang sama. Lalu other atau word untuk menentukan permission hak akses untuk semua user yang ada di sistem. Untuk menjelaskan hak akses suatu file, Linux menggunakan flag permission, di mana setiap flag menjelaskan hak akses untuk user, owner, grup, dan word atau other. Terdiri dari read atau baca, hak akses untuk membaca isi file atau folder, kemudian write, hak akses untuk memodifikasi, lalu execute untuk mengeksekusi atau menjalankan aplikasi. Metode atribut angka jauh lebih efisien saat kita ingin mengeset atribut suatu file, karena kita hanya mengetikkan 1 digit file untuk setiap segmen, lalu kita dapat mengeset atribut suatu file. Atribut atau permission read mempunyai nilai 4, write mempunyai nilai 2, sedangkan executable mempunyai nilai 1. Lalu cara mengubah hak akses file dengan perintah chmod. Jika kita ingin mengeset permission suatu file dengan akses, kita coba perintah berikut ini, yaitu kita hanya cukup mengetikkan 3 digit angka, yaitu 755 yang diawali dengan perintah chmod. Tapi sebelumnya kita akan membuat foldernya terlebih dahulu. Kita buat folder belajar, lalu kita masukkan perintah chmod, kemudian 755,
dan nama folder yang sudah kita buat tadi. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita dapat memberikan atribut sticky bit dengan dua cara, yaitu numeric value sticky bit permission yaitu 1 dan symbolic karakter sticky bit permission yaitu T. Kita mulai dengan cara simbolik terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah chmod o plus t kecil semua, kemudian /home/mega. Nah, tadi itu untuk menambahkan atribut permission. Nah, selanjutnya kita akan menghapus atribut permission. Kita dapat menggunakan minus, yaitu chmod o minus t /home/mega. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita gunakan cara numerik, yaitu dengan mengetikkan perintah chmod 1767/home/mega. Kita enter, lalu kita ketikkan perintah ls-l, kita enter. Nah, jadi kita akan tahu total ada 72 file permission. Lalu kita coba sekali lagi dengan cara numeriknya, dengan cara chmod 1766 home mega. Kemudian kita enter, kita ls/l/home, lalu kita enter. Nah, akan muncul total 4, yaitu drwrw/rwt 26. Nah, jadi itu adalah sticky bit atributnya. Lalu kemudian kita lanjutkan membahas bagaimana cara mengatur hak akses dan kepemilikan file di Linux. Nah, saat kita menggunakan Linux, akan sangat penting kita memahami dan bisa mengatur hal perizinan file yang ada di Linux. Linux punya peraturan yang ketat akan hak akses. Jangan sampai kita tidak bisa mengakses file menggunakan user biasa karena belum diatur hak aksesnya. Hak akses suatu file bisa kita lihat dengan mengecek atribut file tersebut menggunakan perintah Linux. Nah, setiap file dan folder di Linux punya atribut yang menentukan akses untuk user ataupun grup di sistem tersebut. Setiap file pada Linux punya 3 atribut yang menjelaskan hak akses user dan grup terhadap file tersebut, yaitu owner atau user, kemudian group, dan other atau word. Hak aksesnya di sini berupa hak akses membaca data, memodifikasi data, dan mengeksekusi atau menjalankan file aplikasi. Lalu ada 3 segmen atribut untuk setiap file dan folder di Linux, yaitu segmen A merupakan user atau owner dengan permission -rwx, segmen B merupakan group permission R-X, dan segmen C merupakan other word dengan permission R-X. Lalu kenapa ada tanda minus di segmen A, B, C? Nah, misalnya pada segmen B, tanda minus atau strip merupakan indikasi kalau ada permission yang tidak diterapkan atau diberikan untuk user, group, atau other. Nah, misal pada segmen B ini permissionnya R-X, W-nya tidak ada. Itu artinya user yang bergabung dalam grup user D hanya bisa membaca dan menjalankan file executable.
dan tidak dapat mengedit, menghapus, dan memodifikasi. Nah, kemudian cara mengacak hak akses file via terminal, yaitu kita dapat menggunakan perintah ls/l. Nah, lalu akan muncul hasil seperti ini. Nah, jumlah total 72 ini disebut dengan jumlah blok yang terpakai oleh file. Lalu yang 2122 itu adalah jumlah hard link yang menuju ke file atau directory tersebut. Kemudian itu adalah jenis file, yaitu digit pertama, dan owner permission digit kedua sampai 4. Lalu kemudian ada file owner. File owner ini berisi user dan group owner, yaitu yang root, mega, root gitu. Lalu kemudian ada group permission, itu digit ke-5 sampai dengan ke-7. Jadi hanya digit ke-5 sampai dengan digit ke-7. Nah, kemudian other atau word permission itu berada di digit 8 sampai 10. Nah, itu. Kemudian ada nama file atau folder. Warna biru merupakan folder, yang warna putih itu adalah file tanpa atribut X, dan yang berwarna hijau adalah file dengan atribut executable -x. Lalu dilanjutkan dengan mengubah hak akses file dengan chmod. Nah, untuk merubahnya kita bisa menggunakan perintah chmod. Perintah untuk mengatur dan merubah hak akses atau permission dan folder di Linux adalah sudo chmod permission. Nah, coba kita ketikkan. Lalu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kita masukkan contoh untuk mengaset atribut permission dengan cara chmod. Kita awali dengan hashtag chmod 640 dan nama filenya. Kita pakai belajar yang tadi, belajar Linux yang sudah kita punya filenya. Lalu kita enter, kemudian default owner file atau folder. Secara default, owner atau kepemilikan dari sebuah file adalah user dari grup dari pembuat file tersebut. Nah, sebagai contoh kita akan mencoba. Kita hapus terlebih dahulu, lalu kita akan mencoba
menampilkan default owner-nya dengan perintah ls, lalu kita gunakan file belajar Linux ls-l diikuti dengan nama file, kemudian kita enter, lalu akan muncul output seperti itu. Itu adalah nama user atau nama komputernya. Jadi seperti ini hasil outputnya jika kita ingin mengetahui default owner file atau folder. Kemudian kita akan mengubah kepemilikan atau ownership dengan perintah chown. Untuk tujuan kasus tertentu yang menuntut agar sebuah file bisa diakses dan dimodifikasi oleh grup, kita dapat menggunakan perintah sudo chown nama user, kemudian _2 users, lalu nama filenya belajar Linux. Nah, lalu akan muncul perintah chown digunakan untuk mengeset owner dan grup owner sebuah file. Jadi ini digunakan untuk mengatur permission sebuah user yang ada di grup user terhadap file belajar Linux tersebut. Dengan kata lain, hanya user Mega yang dapat mengubah permission dari file tersebut, karena user Mega merupakan owner dari file belajar Linux. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana cara membuat hapus user dan grup via terminal. Tapi sebelumnya kita clear terlebih dahulu terminalnya. Nah, kita dapat dengan sangat mudah dan cepat mengelola user dan grup di Linux asal kita tahu caranya. Menggunakan perintah Linux akan sangat cepat dibandingkan menggunakan GUI. Nah, dengan memanfaatkan fitur user dan grup, kita dapat membuat serta mengatur hak akses user terhadap mesin Linux yang kita kelola. Pertama, kita akan membahas tentang cara membuat dan hapus user di Linux. Nah, cara membuat user baru di Linux bisa menggunakan perintah sudo user add -md kemudian /home diikuti dengan /nama komputernya. Mari kita praktekkan. Kita ketikkan perintah sudo user add strip tanpa spasi md /home /mega kemudian spasi strip s kemudian spasi lagi /bin /bash dengan diikuti nama user lagi. Kita enter. Nah, ini sudah ready. Kemudian cara merubah password user di Linux, kita menggunakan perintah sudo password diikuti dengan nama usernya. Nah, kita masukkan password baru, lalu kita enter. Kita
Kita ulangi lagi memasukkan password barunya. Nah, password sudah sukses diupdate. Lalu jika kita ingin melakukan pengaturan lain terhadap user, gunakan perintah usermod help. Kita praktekkan dengan mengetikkan perintah usermod // help, lalu kita enter. Nah, ini adalah option pengaturan jika kita butuh bantuan. Lalu ketika kita ingin melihat daftar user di Linux, kita dapat menggunakan perintah awk /f besar, kemudian petik 1, titik 2, petik lagi, spasi, petik, kurung kurawal, print $1, tutup kurung kurawal, kemudian petik 1, spasi, etc, / password. Lalu kita enter. Nah, ini adalah cara kita melihat user yang ada pada Linux. Lalu kita lanjutkan dengan membahas cara mengubah hak akses user terhadap shell dan sudo. Sebelumnya kita clear terlebih dahulu terminalnya. Nah, saat kita membuat user, kita sebagai root dapat mengatur home directory dan apakah user tersebut diperbolehkan mengakses shell atau tidak, karena user pada Linux tidak semua memerlukan shell access saat digunakan. Misalnya MariaDB Service atau database server menggunakan user MySQL tanpa shell atau sbin, dan aplikasi daemon lainnya juga berkarakteristik seperti MariaDB. Nah, mengenal apa itu shell pada Linux? Simpelnya shell adalah program yang mengambil perintah dari ketikan yang kita ketik lewat keyboard dan memberikannya kepada sistem operasi untuk dijalankan. Pada zaman dahulu, kata shell merupakan satu-satunya interface yang ada pada komputer berbasis Unix dan untuk melakukan interaksi dengan komputer tersebut. Namun pada zaman sekarang, komputer mempunyai banyak interface seperti Graphical User Interface atau GUIS dan Command Line Interface atau CLIS. Nah, mayoritas Linux modern saat ini menggunakan Bash yang bertindak sebagai aplikasi shell. Bash yang merupakan akronim dari Burn Again Shell merupakan pengembangan dari aplikasi shell sebelumnya dengan nama SH yang dibuat oleh Steve Burn. Bash bukan satu-satunya aplikasi shell, namun Bash digunakan oleh sebagian besar distro Linux. Aplikasi shell selain Bash antara lain KSH, TCSH, dan ZSH. Nah, karena Linux sekarang sudah menggunakan GUI dan untuk memudahkan mengakses shell, maka Linux menggunakan terminal emulator. Ada banyak jenis terminal emulator saat ini, pada dasarnya sama, yaitu memudahkan user untuk mengakses shell dari GUI tanpa harus menggunakan remote SSH atau melalui TTY. Beberapa terminal emulator yang populer diantaranya adalah Extreme, Genome Terminal, Console, RxVT, dan lain-lain. Lalu kita akan membahas tentang belajar setting WiFi dan LAN via terminal. Walau Linux telah dilengkapi dengan network manager berbentuk GUI, namun untuk keadaan tertentu kita hanya dapat menggunakan perintah Linux melalui terminal shell karena server tidak punya GUI. Di sini kita akan belajar bagaimana cara
setting IP untuk LAN ataupun WiFi via terminal menggunakan perintah Linux. Ada beberapa tool bawaan yang harus bisa digunakan tanpa harus menginstal saat kita ingin connect ke jaringan WiFi hotspot yang ada. Nah, kita pastikan terlebih dahulu bahwa NMCLE adalah Network Manager versi konsol, jadi pastikan service Network Manager-nya telah berjalan sebelum kita dapat menggunakannya. Nah, untuk mengecek status Network Manager, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut: service network script manager, kemudian status. Kita enter, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jika statusnya sudah aktif running, maka kita dapat lanjut. Namun jika tidak, kita harus menghidupkan service network manager dengan perintah sudo service network manager status. Nah, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.